Halo teman-teman semua, welcome back di acara live kita pada malam hari ini. Biasa ngomong sore ya, malam. Oke, so kita akan ngobrolin hal-hal yang seru seperti biasanya. Selamat datang, welcome. Dan kita akan melepaskan emosi yang tersimpan dalam diri kita setiap hari sedikit-sedikit di session kita, yaitu Daily Transformation Session atau disebut dengan DTS. So welcome di DTS pada hari ini. Dan selamat malam ya Kak Meli, Putri. Selamat malam juga Kak Feni juga udah datang. Kak Pradayan, nih bacanya gimana ya? Kak Andari, oke. Halo Kak Feni, malam juga Kak Rani, malam Kak Feni. Dan juga ada Kak Sima, selamat malam. Kak Meli juga. Dari Kalimantan Timur hadir, dari Galang hadir. Oke, selamat datang semuanya. Seru-seruan seperti biasa. Saya habis makan nih, aduh kenyang. Bentar kendorin dulu ikat pinggang. Klaten hadir, halo hadir. Halo Klaten. Kak Nara, Kak Prida Putu juga, ada Kak Shermina, Kak Nirna. Oke, selamat malam semuanya. Welcome. So, hari ini tadi schedule-nya session sama satu saya lupa session sama siapa ya hari ini. Saya session nggak ya? Kayaknya ada tapi lupa. Ya kadang-kadang udah terlalu banyak ya, jadi nge-bypass aja, dilewatin. Kayaknya hari ini sessionnya adalah tentang persepsi tentang uang ya kalau tadi. Jadi ada yang memang apa-apa tuh ngerasa kayaknya tidak sebanding, harga itu terlalu mahal. Ya walaupun secara dia ini seorang eksekutif yang penghasilannya sudah sangat besar, ya tapi dia tetap ngerasanya kayak selalu nggak rela untuk menggunakan uangnya. Jadi hemat, super hemat. Nah, ada bicara tentang hemat, kan ada pepatah yang mengatakan ada orang yang berhemat dengan luar biasa, namun mereka tetap hidupnya susah. Ya, tapi ada mereka yang selalu menggunakan uangnya, tapi selalu berkelimpahan, ya, selalu kelebihan. Nah, jadi beda-beda. Ayo kau mulai, nanti kekenyangan ngantuk. Yoi, kalau ngantuk tidur aja bro. Gak apa-apa, session ini sambil ngantuk-ngantukan boleh ya, jadi aman. Mulai selalu biasanya kasih jadwal dulu dikit, karena kalau jam 7 biasa baru pada masuk. Jadi biasa aku akan kasih space. Ya jadi memang formatnya sudah seperti itu. Iya. Oke, dari Cikoni, halo selamat malam juga. Keranggan Cibubur hadir, selamat malam. Welcome semuanya, so udah pada datang. Ya, dari Kak Sinatorusga Adriani, yes, betul banget. Jadi ada memang yang walaupun dia pakai uangnya tapi ya tetap aja berkelimpahan. Ada yang udah hemat setengah mati tapi tetap aja kesulitan keuangan. Jadi masalah sebenarnya tergantung penggunaan, bagaimana mereka menciptakannya. Kalau dari Patung Dasamuwaringin bilang, uang itu bicara tentang bagaimana kita mendatangkannya, bagaimana kita menggunakannya, ya itulah yang penting gitu ya. Jadi nanti kalau pas pertanggungjawabannya kan di situ, dari mana datanginnya uangnya, dari mana ciptainnya, dan dari mana kita bagaimana kita menggunakannya. Ya jadi gunakan yang baik, datangkan melalui cara yang baik juga, bukan yang sembarangan misalnya. Ya maka itu akan, ya penghitungannya jadi lebih mudah gitu ya. Iya nih, ngomong-ngomong gara-gara banyak makan jadi perutnya kembung terus, jadi susah mikir kali ya. Besok udah mau tidur langsung. Oke, so hari ini kita langsung ngebahas tema hari ini aja karena udah pada datang juga. Tema hari ini adalah tentang waktu ya. Bukan waktu ya. Saya cerita dulu aja deh gini ya. Jadi kalau misalkan saya ketemu sama keluarga saya, itu saya merasa kalau misalkan kayak kumpul sama keluarga itu kayak sia-sia ya. Karena seringkali kayak ngobrolin hal-hal yang gak penting, kayak cuman diskusi biasa. Terus juga kalau misalkan saya ngerasa ketika saya malam, seringkali saya susah banget untuk tidur ya. Nah, terus saya bingung kenapa kok saya susah tidur.
Terus saya kalau sama keluarga itu selalu kayak ketemu, selalu kayak risih, resah, kayak males gitu ya ngurusinnya. Terus kayaknya kalau bisa sih mendingan saya nggak usah ketemu keluarga saya, nggak usah kumpul-kumpul keluarga ya. Terutama kayak acara-acara misalkan kayak lagi tahun baru nih, sekarang kan udah mau tahun baru Chinese gitu ya. Biasa keluarga-keluarga kumpul makan, atau keluarga ulang tahun itu paling saya nggak seneng datang. Jadi kalau misalkan ada ponakan ulang tahun, ada saudara ulang tahun, ada adik ulang tahun, ada siapa ulang tahun, ngundang-undang, saya paling usahain kalau bisa nggak usah datang. Kenapa? Karena menurut saya ya banyak cuman gaul, ngobrol-ngobrol yang nggak fungsi doang gitu. Karena menurut saya ya nggak penting lah, mending buat ngerjain yang lain, buat creating something, menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, ingat prinsip dasar, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, termasuk yang kita anggap baik. Nah, jadi seringkali saya melabel bahwa kerja itu adalah sesuatu yang benar, yang tepat itu adalah ngasilin uang, sehingga akhirnya saya mengabaikan hal-hal yang lainnya. Justru keluarga itu tidak kalah pentingnya sebenarnya. Untuk apa sih kalau ditanyain Anda melakukan semuanya? Kan ujungnya buat keluarga juga, buat orang-orang yang dicintai gitu ya. Tapi kalau buat saya nggak bisa ngelihat dari itu semua sisinya. Selalu saya ngelihat ya mendingan gue gunakan buat ngasilin sesuatu lah, buat nyari duit, buat ngasilin apa gitu. Kalau waktu luang saya mending ngerjain hobi saya. Jadi saya ngerjain hobi yang saya seneng dibandingkan saya ngumpul-ngumpul kayak gitu buat sama keluarga apa segala macam. Nah, paling bisa enjoy ya kalau lagi trip, misalkan jalan-jalan sama keluarga kayak gitu. Tapi kalau misalkan sehari-hari, lebih baik saya ya kalau acara-acara kayak cuman ngumpul makan mendingan nggak usah datang. Nah, dan ini ternyata hubungannya sama juga sama saya tidur malam, selalu kayak dulu tidurnya pagi melulu gitu ya. Tidur itu sering jam 3, jam 4 pagi saya baru tidur. Ya, selalu seperti itu. Nah, ternyata penilaian saya yang membuat hal seperti ini adalah salah satu fondasi dasar di belakangnya, yaitu tentang waktu yang terbatas. Karena ada konsep keterbatasan waktu, sehingga waktu sangat berharga. Dan ketika waktu sangat berharga, saya nggak mau kehilangan waktu saya, karena waktu itu adalah uang. Ya, bahkan lebih berharga dari uang. Karena kita nggak bisa membeli waktu yang sudah berlalu. Ya, jadi ya kalau udah lewat aja gitu. Kita nggak bisa beli balik. Walaupun seberapa pun banyaknya uang kita nggak bisa beli waktu yang sudah berlalu. Nah, jadi ternyata fondasinya yang bikin saya jadi nggak bisa tidur malam-malam. Karena kalau malam saya biasa mikir, wah, secara nggak sadar di bawah sadar saya itu merasakan bahwa kalau malam-malam masih bisa produktif, masih bisa ngerjain apa-apa, ngapain saya harus tidur? Jadi akhirnya saya sangat-sangat sulit tidur kalau malam-malam, karena selalu saya mikir bahwa waktu itu sangat berguna, waktu itu sangat bermanfaat, waktu itu sangat penting, waktu itu tidak boleh disia-siakan. Akhirnya saya kalau malam-malam saya nggak bisa tidur karena saya mikirin semua waktu saya harus dimanfaatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika saya tidur malam, saya bangunnya juga jadi nggak fresh. Bangunnya nggak fresh, jadi cepet capek ya. Akhirnya aktivitas saya jadi nggak enak banget gitu. Nah, sampai saya lepaskan semua terkait dengan waktu, baru akhirnya saya bisa aktivitas tuh dengan nyaman gitu. Ketika malam hari mau tidur, saya bisa tidur ya nggak usah nungguin, karena saya tahu ketika besok paginya saya bisa bangun lebih sehat lagi, lebih fresh lagi. Saya bisa ngerjain banyak hal yang saya ingin kerjakan gitu ya. Dan ketika saya justru tidurnya lebih awal, saya bisa lebih memanfaatkan waktu saya sesungguhnya. Tapi dari dulu saya nggak bisa ngerasain itu, karena saya selalu merasa malam hari itu banyak ide-ide muncul, waktunya untuk berpikir. Ya, seolah-olah kalau pagi idenya nggak muncul. Padahal sebenarnya nggak. Ketika pagi-pagi juga ide-ide bisa muncul dengan sangat baik sekali. Yang penting tahu caranya, tahu runutannya gimana, tahu bagaimana mengakses kreativitasnya. Ya, nah tapi ya, selama ini ya saya terjebak dengan semua perasaan saya yang ada di bawah sadar itu. Jadi merasa bahwa ya waktu itu begitu penting. Nah, bukannya waktu itu nggak penting ya. Cuman ketika kita terkoneksi energinya terkunci, sehingga rasanya itu kayak lebih lebay, tanda kutip ya, kayak over, sehingga kita ngerasa bahwa itu jadi sangat-sangat penting sekali, bahkan lebih penting dari segala-galanya. Termasuk ketika saya punya konsep bahwa waktu itu begitu berharga, waktu adalah uang. Akhirnya yang terjadi adalah ketika ketemu keluarga, saya hitung argo.
Ya, ketemu keluarga ini ya saya nggak bisa, saya ngobrol sama mereka tapi saya kayak nggak ngobrol. Saya ada di sana tapi saya nggak hadir sepenuhnya. Ya, ternyata karena konsep waktu saya, di mana saya konsepkan waktu itu begitu berharganya, bahkan di atas segala-galanya. Oke ya. Nah, jadi saya nggak tahu seberapa banyak di antara Anda yang punya program seperti ini di bawah sadar Anda juga. Ya, tapi kalau punya sistem seperti ini, pastinya nggak akan nge-serve kita dengan baik. Oke ya. So, jadi semua konsep tentang waktu yang pernah Anda pelajari, lihat dan rasakan, alami dari masa lalu yang tersimpan di dalam diri Anda, di dalam bawah sadar Anda. Sadari semua hal itu mungkin pernah ada dalam diri Anda saat ini. Semuanya dicabut, dibatalkan, ditidakkatakan, dilepaskan, dan dimusnahkan dari dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun Anda melihat, merasa, mendengar, dan belajar dari siapapun juga di masa lalu Anda tentang konsep waktu yang pernah Anda miliki, dan itu menjadi satu tujuan utama yang Anda tahu begitu pentingnya, dan Anda sadari bahwa itu sangat-sangat berharga bagi Anda. Semua yang ada di dalam diri Anda saat ini, semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun Anda menggunakan waktu sebagai sebuah alasan untuk mengorbankan segala hal yang lainnya, yang sebenarnya justru ketika Anda tidak mengorbankan yang lainnya, Anda sedang menikmati waktu yang Anda miliki bersama dengan mereka. Kapanpun Anda tidak bisa menyadari hal ini, menerima, menjadi, menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda, semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Kapanpun Anda tidak bisa menggunakan waktu, menikmati waktu, dan sepenuhnya menyadari, penuh dengan kesadaran, setiap waktu yang Anda manfaatkan atau gunakan untuk, kalimatnya, kapanpun dan dimanapun Anda tidak bisa menggunakan waktu dengan sepenuhnya kesadaran Anda, untuk bentar. Ini energinya bentar ya. Menggunakan waktu dengan sepenuh kesadaran Anda untuk menerima, menikmati setiap proses yang sedang Anda lewati bersama dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk bisa menerima, menjadi, menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda. Semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun waktu menjadi suatu satuan yang sangat penting dan lebih penting dari segala-galanya yang Anda miliki dalam hidup Anda, karena waktu tidak pernah berulang, waktu tidak pernah berulang, waktu tidak pernah berulang, waktu tidak pernah berulang, sehingga Anda justru kehilangan momen-momen penting berharga yang bisa Anda nikmati dan rasakan bersama diri Anda dan orang-orang yang Anda kasihi ataupun diri Anda sendiri. Semua yang tidak mengizinkan Anda menyadari hal ini, menerima, menggunakannya semua dengan kebijaksanaan Anda, semuanya diterima, pesannya diambil, dan semua lepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun Anda berusaha mengendalikan waktu Anda dan mengorbankan segala hal lainnya, karena Anda memfokuskan segalanya kepada tentang waktu. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Saya nggak bisa kendalikan waktu gara-gara drakor atau browsing. Oh, oke. Drakor atau browsing itu lain lagi, itu soal kecanduan ya, bukan tentang waktu. Kecanduan ada banyak hal juga yang bisa nyangkut, yang bikin kita jadi kayak ngelakuin segala sesuatunya ya secara otomatis. Oke ya. So, ini penting banget teman-teman tentang waktu ya. Jadi jangan jadikan waktu sebagai satu acuan yang sangat-sangat penting ya, dan semua energi yang terkait di belakangnya yang tidak mengizinkan Anda menyadari hal ini, semuanya diterima, pesannya diambil, dan dilepaskan. Besok Rabu live jam 18.30. Yes, betul banget. Karena besok Rabu saya akan ada live ya. Jadi besok live-nya akan start di jam 18.30. So, teman-teman semua kumpul
di jam 18.30 ya. Betul sekali kok, semua konsep waktu sangat mengganggu aktivitas saya selama ini. Yes. Jadi kalau misalkan Anda punya konsep tentang waktu saking pentingnya, biasanya seperti itu. Jadi dilepaskan semua. Ngegame sampai malam. Ya, kayak saya dulu sering ngegame sampai malam. Kalau sekarang udah nggak perlu lah. Ya, sekarang saya udah nggak ada kecanduan game lagi. Ya, kemarin teman saya kan, dia bisa ngelihat kalau saya online ya. Dia bilang, "Rio, lu nggak pernah online, lama banget ya di mesin game lu." Udah 2 minggu lebih kayaknya nggak dimainin tuh. Ya memang saya udah nggak seperti dulu lagi. Main game masih ada gak? Ya adalah kadang-kadang sesekali gitu. Tapi emang udah nggak seperti itu lagi. Oh, besok masih Selasa ya? Oke, thank you Kak Rahmi. Besok Rabu ya, khusus Rabu live-nya jam 18.30. Karena besok Selasa ya, jadi masih Selasa, masih jam 7 ya. Live sama Bu Eka, iya betul banget. Semakin merasa harus disiplin malah semakin keteteran. Kenapa ya kok? Yes, karena kita nggak perlu untuk jadi disiplin. Nah lo kok nggak perlu? Ya jadi waktu itu adalah uang, ya dibuang ya, jangan disimpan. Semua hal terkait dengan hal ini, waktu itu adalah uang, semuanya dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke, tadi semakin merasa harus disiplin malah semakin keteteran. Jadi jangan merasa harus ketika melakukan sesuatu. Jangan harus disiplin. Jangan harus jadi orang hebat. Ya, karena jadi orang hebat capek. Ya, jadi orang biasa aja, enjoy, have fun, lakukan. Ya, jadi dibawa senang. Itu juga nanti mungkin bisa jadi satu tema yang kita bahas ya. Kalau ada keponakan para gamesnya sekolah sampai disampingin gimana ya? Ya itu perlu dibenerin, karena kadang-kadang otaknya konslet. Ya kalau misalkan mau dibenerin supaya nggak berlebihan. Main game boleh gak? Boleh. Main game bagus gak? Bagus, sangat bagus. Tapi kalau berlebihan tidak bagus. Sama kayak kalau Anda main sosmed, bagus gak? Ya mungkin ada bagusnya juga, tapi kalau berlebihan nggak bagus. Kerja bagus gak? Bagus, tapi kalau berlebihan nggak bagus. Ya semua yang berlebihan itu nggak bagus, maka itu yang perlu dibuang-buangin semuanya. Ya kayak gitu. Tema kecanduan bagus juga, ya itu biasa di TK ya, Dramatic Transformational Class, itu bisa kita bahas. Tapi kalau kecanduan dibahas di sini mungkin terlalu pendek, tapi ya mungkin nanti kapan-kapan bisa ya. Kata harus memaksa ya kok, energinya malah nggak enjoy. Betul banget Kak Asri. Kalau kata harus itu capek banget gitu ya. Saya dulu sering banget bergerak apa-apa dengan keharusan. Sekarang saya sudah lepaskan dan saya bergerak dari energi pilihan. Anak saya berlebihan main game, lupa kerjakan tugas sekolahnya. Ya, silakan baca buku saya ya, yang gamers juga bisa sukses. Ya, ini hari ini udah pada jalan ya, udah dikirimin yang teman-teman yang kemarin order yang ada tanda tangannya saya. Ya, jadi tinggal ditunggu aja ya kalau udah nyampe. Oke, sip. Kurang lebih itu aja. Jadi nggak masalah kok kalau udah menjadwalkan waktu malah dipakai yang lain, nggak apa-apa, nggak masalah, dibawa santai aja. Ya kalau misalkan udah dijadwalkan dipakai yang lain, yang penting jangan janjian sama orang terus dibatalin pakai yang lain ya. Tapi kalau kadang-kadang perlu ya sudah, lakukan saja. Oke ya. Jadi harus diganti dengan apa? Apanya yang diganti ya? Kalau sudah intinya adalah kita fleksibel ya. Jangan kita mematenkan saya harus begini, harus begitu. Itu malah jadi capek sendiri. Dibawa santai aja. Anda tahulah diri Anda mana yang paling baik buat Anda. Tapi bukan jadi alasan buat Anda bersantai-santai, nggak disiplin. Disiplin boleh gak? Boleh aja. Saya belum dapat buku free dari LVM2. Oh ya, LVM2, LVM1 kayaknya dapat buku deh. Cuman nungguin ya, soalnya kemarin cetak ulang ya. Jadi yang stok lama udah habis. Anda akan dapat cetakan ulang stok baru. Kemarin udah masuk, udah nyampe di VSN. Mungkin sekarang lagi proses pengiriman. Jadi teman-teman yang dapat bukunya tinggal tunggu aja ya, kayak gitu. Gimana cara order bukunya? Kok bisa kontak sama Mbak Mala ya. Kontak ke beliau ya, tapi yang tanda tangan sementara kayaknya udah habis stoknya ya. Oke, gimana menggunakan waktu agar kerjaan rumah saya selesai kok? Kadang-kadang saking banyaknya malah saya nggak kerjain waktu, serasa cepat berlalu. Kalau kerjaan sampai banyak, berarti pembagian waktunya yang lebih dirapin lagi ya, seperti itu.
Oke, sip, thank you. Kurang lebih itu aja dulu. Nanti kita akan bahas lagi materi yang lain di besok jam 7 ya. Jadi kita ngobrol lagi, seru-seruan lagi. Kalau ada yang tema yang mau dibahas, silakan Anda tuliskan di Instagram doa.trt, masukin ke message. Ya, karena di sana saya akan jadiin tema-tema yang Anda mau bahas. Kalau misalkan Anda nggak masukin, ya saya jadi idenya ya random-random terus nih. Kalau buat impian perlu kasih deadline nggak? Sebenarnya pernah bilang, Koreo bilang nggak usah kasih deadline. Kalau banyak yang kasih deadline, nah ini mungkin kita bisa bahas lain kali ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nanti kita bahas lagi tema-tema yang lain, seru-seruan. Masih banyak tema seru yang bisa kita bahas. Thank you buat hari ini. Ya, jadi nikmati waktu Anda. Be immersed di dalam setiap waktu yang Anda miliki. Kalau Anda lagi makan otaknya jangan kemana-mana. Ya, sadari detik ini. Ketika Anda lagi dengerin ini, ya dengerin ini. Jangan ngurusin handphone dulu misalnya. Atau Anda lagi nonton Korea, ya nontonlah nonton Korea yang serius gitu ya. Jadi lakukan semuanya dengan ya dinikmati, bukan dengan Anda pusingin karena Anda ngerasa, jadi apa ya, Anda melakukan tapi Anda tidak hadir sepenuhnya. Jadi dengan Anda melepaskan semua limitasi Anda tentang waktu, Anda akan bisa hadir sepenuhnya dalam setiap hal yang Anda kerjakan. Anda bekerja, Anda sepenuhnya hadir. Anda berbisnis, Anda sepenuhnya hadir. Anda bermain, Anda sepenuhnya hadir. Saya pernah lagi main game, tapi mikirnya, aduh nih mesti kerja, mesti bikin ini, mesti bikin itu. Akhirnya main game saya jadi nggak enak. Ya bagaimana kalau main game, ya main game aja. Yang penting Anda jadwalkan semuanya, udah Anda pilih mana yang mau Anda lakukan. Lakukanlah, ya dinikmati. Oke? Sip, thank you. Sampai ketemu lagi besok. Di-share ya ke teman-teman semua biar banyak yang bisa dapetin manfaat. Dan sampai ketemu besok jam 7. Seru-seruan lagi. See you again. Bye-bye. Gak ada istilah dikejar waktu. Betul sekali. Gak usah kejar-kejaran ya sama waktu. Capek. Ya. Oke, see you again. Dadah.